Kebakaran pabrik garmen di Tegal Alur, Jakarta Barat baru berhasil dipadamkan Jumat siang. Material yang mudah terbakar membuat pemadaman memakan waktu lama. Sejak Kamis malam, total 22 unit mobil pemadam kebakaran dengan 110 petugas dikerahkan. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara, kebakaran akibat arus pendek di dalam pabrik. Sebelumnya pabrik garmen yang terletak di Jalan Kayu Besar Rawamelati, Kalideres, Jakarta Barat terbakar tadi malam. Api membakar beberapa bagian gedung pabrik serta sejumlah mesin operasional yang berada di dalamnya. Cuman kejadian itu pas Isa aja tahu-tahu udah gede. Ini pabrik atau apa, Pak? Pabrik. Pabrik apa, Pak? Pabrik konveksi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat kejadian pabrik sedang berhenti beroperasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara tanah kami di dalam perintis kemerdekaan. Coba ini Pak, ini putih, ini dari pengadilan juga ini. Bukti dari pengadilan. Kericuhan terjadi saat polisi dan petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri Makassar hendak masuk ke lokasi sengketa lahan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan untuk membacakan putusan eksekusi. Permen ini dikeluarkan pasca mau eksekusi. Ada waktunya. Pembacaan putusan disambut aksi protes oleh ahli waris dari pemilik lahan. Mereka bahkan terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Pihak ahli waris memblokade jalan masuk ke lahan sengketa dengan membakar ban bekas dan membacakan bukti kepemilikan tanah. Perintis kemerdekaan. Coba. Artinya salah ya, Pak? Pastinya salah, itu sudah jelas salah, kan ini juga dari pengadilan. Mereka menduga ada mafia tanah di balik kasus ini, serta dugaan sertifikat tanah yang palsu. Meski sempat ada perlawanan dari pihak tergugat, namun petugas tetap mengeksekusi lahan tersebut. Persoalan tadinya ada bantahan dari pihak termohon bahwa ini salah kohir, salah tempat. Bagi kami dari pengadilan negeri adalah ini sudah ingkrah dan sudah selesai. Perlu dipahami bahwa dalam proses pengadilan, proses persidangan, bahwa sebelum putus itu ada namanya PS, pemeriksaan setempat. Jadi ada keyakinan kami bahwa Pengadilan Negeri Makassar sudah melaksanakan fungsi-fungsi dan tugasnya sebagai pengadilan. Kami juga menemukan bukti bahwa ini ada dugaan keterlibatan mafia tanah. Kenapa kami nyatakan seperti ini? Ini pernah dilaporkan karena dilakukan pemagaran ini, tagar ini pernah namanya Yayasan Bank Bukopin melakukan pemagaran di sini. Kemudian oleh ahli waris tidak diterima. Hasil ujinya menyatakan bahwa alasan terbitnya sertifikat hak milik nomor 48 itu dipalsukan. Lahan seluas 21.300 meter persegi ini dipersengketakan antara pemohon Purnama Susanto dengan termohon Abdul Rahim. Diketahui kasus sengketa lahan ini terjadi sejak tahun 2018. Lalu yang ingkrah di Mahkamah Agung, namun dimenangkan oleh pihak pemohon Purnama Susanto. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 4 tersangka kasus dugaan penggelapan dana masyarakat di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri siang tadi. Keempat tersangka ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT, Ibnu Hajar selaku Presiden ACT saat ini, Haryana Hermain selaku Senior Vice President dan anggota Dewan Presidium ACT, dan Nofriyadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 merangkap Ketua Dewan Pembina ACT. Salah satu tersangka Ahyudin menyebut dirinya secara kooperatif akan mengikuti semua proses hukum oleh Bareskrim Polri. Saya sebagaimana sebelumnya 9 kali datang sebagai saksi, maka bagi tersangka pun insya Allah saya akan ikut semua proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Sebelumnya penyidik telah mengamankan barang bukti berupa 44 unit mobil dan 12 unit sepeda motor yang merupakan kendaraan operasional ACT. Nantinya penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK untuk pelacakan aset atas dana yang diselewengkan oleh ACT. Dari Jakarta, Nasta Syafrina, Indra Okta Harinta, iNews melaporkan.
di Polsek Kota, Jalan Pemukiman Jalur 1 Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Diduga penembakan terjadi saat anggota TNI terlibat salah paham dengan warga di sebuah warung. Kemudian warga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dekai dan petugas yang berada di Polsek Dekai datang dan berusaha melerai perselisihan tersebut. Namun malamnya diduga rekan-rekan dan keluarga anggota TNI yang terlibat cekcok dengan warga di warung tersebut mendatangi Polsek dan terjadi cekcok hingga terjadi penembakan salah satu anggota TNI yang mengakibatkan anggota TNI terluka di bagian paha. Hingga kini kasus masih diselidiki pihak kepolisian Polres Yahukimo. Memang pada siang hari ada satu prajurit memang bernama Aso, dia ada salah paham dengan warga di warung makan, kemudian warga terus melapor kepada pos polsek, teman-teman dari kepolisian datang untuk melerai, ya prajurit kita sempat terluka, di situ dibawa ke rumah sakit dan sudah diupayakan penyelesaian. Memang keluarga dari anggota ini yang berkeras prajurit ini untuk menyelesaikan segera permasalahan tersebut, masuk dengan pihak warungnya. Cuma prajurit ini kebetulan kemarin kena malaria, dia menggigil, belum bisa dimintai keterangan. Pada intinya sore itu sudah aparat yang sana coba meredakan, tetapi pada malam harinya diduga ini masih dari pihak keluarganya dan dari juga teman-temannya yang kembali mendatangi teman-teman dari polisi. Hasil dari cekcok, kemudian teman polisi melakukan penembakan ini sementara. Tapi nanti lebihnya tentunya tim investigasi akan mencari kebenaran-kebenarannya. Seperti yang sampaikan tadi, perintah Bapak Pangdam, prajurit yang melanggar prosedur tentu akan menjadi prosesnya. Dan juga kita berharap nanti dari teman-teman polisi melakukan yang sama. Untuk korban luka. Pemakaman brigadir dengan upacara kepolisian dilakukan setelah proses autopsi ulang selesai. Jenazah dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Unit 1 Jambi. Pemakaman kedinasan ini sesuai dengan harapan keluarga almarhum. Namun pemakaman Brigadir Nofriansah Yosua alias Brigadir J secara kedinasan menuai polemik. Menurut pengacara istri Verdi Sambo, Arman Anis Brigadir J tidak layak dimakamkan secara kepolisian karena diduga melakukan perbuatan tercela. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir J pun buka suara. Menurut keluarga, pemakaman kedinasan Brigadir J sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Sementara itu, Polri menolak berkomentar soal polemik ini. Sebab menurut Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, pihaknya hanya berfokus mengusut kasus kematian Brigadir Joshua. Sebelumnya, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli lalu. Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo sehingga baku tembak terjadi. Ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi penerbitan izin usaha pertambangan. Mardani Maming resmi ditahan penyidik KPK usai menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan suap izin penerbitan usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tahun 2010 sampai 2022. Bendahara Umum PBNU nonaktif ini masuk ke daftar pencarian orang setelah dirinya 2 kali mangkir pemanggilan penyidik KPK. Maming ditetapkan tersangka karena diduga menerima suap lebih dari 104,3 miliar rupiah yang diterimanya selama 7 tahun. Dalam konferensi persnya, KPK menahan Maming ke rumah tahanan KPK pada Pomdam Jaya Guntur selama 20 hari pertama guna proses penyidikan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Inilah video viral beberapa ibu-ibu kader desa yang mengamuk dan mendatangi rumah kepala desanya di Desa Lara, Mamuju Tengah. Beberapa ibu menahan mobil dan mengembalikan amplop gaji insentif ke kepala desa. Perseteruan ini dipicu oleh persoalan insentif gaji yang diminta kembali kepala desa yang membuat para ibu tersinggung. Tersulut emosi, kepala desa pun mengeluarkan kata-kata kasar sehingga cekcok pun memanas. Begitu, Pak. Berapa gaji kader, Bu? Gaji kader itu 120 per bulan, Pak. Tidak sesuai dengan kinerja. Hujan, panas matahari, anakku sakit. Tidak kuhiraukan karena mau Kak kerja. Ikhlas, Kak. Ikhlas, Kak, Pak. Demi Allah, mau Kak bantu desa. Tapi apa rasanya nak kasih begitu, Kak, Pak? Sementara menurut kepala desa, permintaan untuk mengembalikan insentif ini karena para kader tidak menyertakan foto dokumentasi saat pengambilan. Berharap sama anggotanya itu tidak masuk, ambilkan. Aku bilang jangan, ambilkan sama ibu. Oh, setelah ibu bilang minta itu karena kita minta dokumentasi, ya. Kalau mau diserahkan itu apa? Minta dokumentasinya. Usai viral, belum ada mediasi kedua belah pihak. Para kader memilih berhenti bekerja karena sangat kecewa dengan sikap kepala desanya. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Penyidik Satreskrim Polres Serang, Banten menangkap seorang suami yang tega membunuh istrinya di Desa Malanggah, Kecamatan Tanjung Teja. Peristiwa berawal saat pelaku cekcok dengan korban lantaran permintaannya untuk menyiapkan makan tidak digubris korban. Korban justru melontarkan perkataan yang tidak pantas sehingga membuat pelaku naik pitam, lalu menusuknya dengan pisau dapur. Diketahui selain itu pelaku kesal dan cemburu lantaran istrinya selalu sibuk bermain ponsel dan kedapatan berkomunikasi dengan pria lain. Motifnya hanya cekcok karena merasa sebagai seorang suami tidak dihargai, ditambah tadi adanya dugaan perselingkuhan. Tidak mau menyiapkan makan atau kecurigaan dari si suami yang melihat kondisi istri selama ini selalu memegang handphonenya, tidak pernah menaruh handphonenya sembarangan. Ini awalnya tidak mau menyiapkan makanan atau seperti ya, pada hari itu memang si korban sempat si tersangka sempat meminta tolong kepada istrinya untuk menyiapkan makan, tapi direspon oleh istrinya dengan kata-kata yang kurang pantas sehingga menimbulkan emosi daripada si suami. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Wanita paruh baya ini histeris saat mendapat kabar anak laki-lakinya meninggal dunia di Rumah Sakit Lingga Jati, Kuningan, Jawa Barat. Anaknya tewas dengan luka serius setelah menjadi sasaran amukan warga Desa Panauan, Kecamatan Ciganda, Mekar. Penganiayaan terjadi karena warga menangkap basah MS dan WD mencuri sepeda motor. Jasad MS kemudian dibawa pulang ke kampung halaman untuk dimakamkan, sementara WD dibawa ke Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan. Waktu itu kita langsung cepat untuk mengamankan karena takut ada hal yang tidak diinginkan. Itu kita pasang kesalahan dari warga, kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan. Nah, yang satu memang ada luka, harus dirawat. Dan satu memang hanya luka-luka luar. Sebelumnya, 2 pria warga Desa Buntet, Cirebon, Jawa Barat ini babak belur dihakimi massa saat ketahuan mencuri motor. Warga semakin emosi ketika mendapati kunci letter T yang digunakan untuk membobol kunci motor. Keduanya masih hidup saat polisi menggelandangnya dari lokasi kejadian. Namun salah seorang diantaranya tidak dapat bertahan saat menjalani perawatan medis. Puluhan petugas dibantu warga membersihkan puing-puing bangunan yang berserakan di Jalan Kampung Rawa Sawah 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Garis polisi pun masih terpasang karena petugas masih menyelidiki insiden ambruknya rumah berlantai 3 ini. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyebut penyebab bangunan roboh karena kelalaian petugas galian irigasi sehingga fondasi bangunan rusak. Adapun 2 korban tewas telah dimakamkan. Kondisi korban ada 2 orang korban, yaitu perempuan dua-duanya. Yang pertama adalah Bu Sulaika, tersangka Bu Sulaika, meninggal dunia. Dan tadi malam sudah dikeluarkan dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dikembalikan ke rumah duka, langsung dibawa ke kampung halamannya di Palembang dan dimakamkan di sana. Sebelumnya sebuah rumah berlantai 3 yang juga difungsikan sebagai ruko ambruk Kamis sore. Akibatnya bangunan ini hancur dan 2 sepeda motor rusak. Selain itu 2 orang meninggal dunia dan 1 orang terluka. Adapun kerugian yang timbul ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wacana pembelian Pertalite akan dibatasi untuk kendaraan tertentu terus bergulir. Pemilik kendaraan, terutama kendaraan roda 4, harus mendaftar terlebih dahulu untuk memperoleh BBM jenis Pertalite ini. Dari hasil rapat antara Pertamina dengan Menko Perekonomian, mobil di atas 1.500 cc nantinya tidak lagi mengkonsumsi Pertalite. Namun rencana ini masih dimatangkan oleh pemerintah. Terkait hal ini, DPR tidak setuju jika mobil di bawah 1.500 cc masih bisa menggunakan Pertalite. Sebab menurut DPR, orang yang memiliki mobil dianggap mampu membeli jenis BBM non-subsidi. DPR pun mengusulkan Pertalite hanya diperbolehkan untuk roda 2 dan angkutan umum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video aksi pencopetan di angkot Kota Medan viral di media sosial. Kejadian tersebut terekam oleh seorang penumpang yang berpura-pura sedang menelpon. Dalam unggahan akun Instagram @officialjakartainfo, terlihat seorang lelaki merogoh-rogoh tas milik penumpang perempuan yang duduk di depannya. Tas besar yang digunakan sebagai alat untuk menutup tangannya yang sedang beraksi mengambil barang dari dalam tas ibu-ibu di sampingnya. Belum diketahui lebih lanjut terkait peristiwa ini, namun video tersebut mengundang banyak komentar netizen. Seorang pengendara motor diberhentikan paksa oleh segerombolan debt collector di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aksi yang dilakukan oleh segerombolan mata elang ini berhasil direkam korban dan viral di media sosial. Tak terima diberhentikan, korban pun langsung mengambil handphonenya untuk merekam keempat mata elang tersebut. Namun para penagih utang itu tidak terima direkam oleh pemotor dan sempat terjadi keributan. Aksi kekerasan ini diunggah oleh akun Instagram @warungjurnalis dan sontak memancing ratusan komentar netizen yang geram. Sebuah layar raksasa jatuh dan melukai 2 penari latar yang tengah beraksi di sebuah konser boyband di Hong Kong. Akibat insiden tersebut, seorang penari terluka. Sebelum akhirnya, layar tersebut juga menimpa penari yang lain.
Konser musik segera dihentikan dan manajer band meminta penonton untuk keluar dari arena dengan tenang. 2 penari yang terluka pun segera dilarikan ke rumah sakit. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Sekelompok pelajar menyerang sebuah sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Kemudian tawuran antar 2 kelompok pelajar pun pecah. Tak hanya menyerang sesama pelajar, mereka juga menyerang warga setempat yang berupaya menghentikan tawuran. Dalam peristiwa ini, 2 pelajar terluka akibat sabetan celurit. Bahwa ada tawuran di SMK 1, siswanya diserang oleh segerombolan siswa lain yang tidak diketahui identitasnya. Berdasarkan itu kami langsung berangkat menuju lokasi, dan di lokasi kita temukan memang sisanya yang nampak lagi, korban dari SMK 1 dan siswa SKP 1 yang siap-siap, yang mereka bersiap-siap sempat ada serangan lagi, mereka akan membalas. Tiba di sana kita berikan pengarahan kepada siswa dan berikan jaminan kepada mereka bahwa kondisi sudah aman. Setelah video tawuran ini viral di media sosial, polisi langsung menangkap sejumlah pelajar yang terlibat. Kini mereka masih dalam pemeriksaan intensif polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, Nikita Mirzani, pergi ke luar negeri dibenarkan pihak kepolisian Polresta Serangkota. Pihak kepolisian mengaku yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya sudah melakukan pemberitahuan soal kepergiannya itu. Polresta Serangkota tidak dapat memberikan keterangan mengenai kondisi kesehatan maupun berapa lama tersangka Nikita Mirzani ke luar negeri. Meski proses hukum berjalan, polisi tidak mengeluarkan surat pencekalan soal keberangkatan tersangka ke luar negeri. Pengacaranya memberitahukan
bahwa NM akan pergi ke luar negeri untuk melakukan pengecekan kesehatan. Pemakaman brigadir dengan upacara kepolisian dilakukan setelah proses autopsi ulang selesai. Jenazah dimakamkan di TPU Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Unit 1 Jambi. Pemakaman kedinasan ini sesuai dengan harapan keluarga almarhum. Namun pemakaman Brigadir Nofriansah Yosua alias Brigadir J secara kedinasan menuai polemik. Menurut pengacara istri Verdi Sambo, Arman Anis Brigadir J tidak layak dimakamkan secara kepolisian karena diduga melakukan perbuatan tercela. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir J pun buka suara. Menurut keluarga, pemakaman kedinasan Brigadir J sebagai bentuk penghormatan karena masih berstatus sebagai anggota Polri. Sementara itu, Polri menolak berkomentar soal polemik ini. Sebab menurut Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, pihaknya hanya berfokus mengusut kasus kematian Brigadir Joshua. Sebelumnya, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli lalu. Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Verdi Sambo sehingga baku tembak terjadi. Sebuah pabrik garmen di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, ludes terbakar. Api membakar beberapa bagian gedung pabrik beserta sejumlah mesin operasional yang berada di dalamnya. Belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran, namun diduga disebabkan hubungan arus pendek listrik. Sementara kami di dalam perintis kemerdekaan. Coba ini Pak, ini putih, ini pengadilan juga ini. Eksekusi lahan seluas 13 are di Kelurahan Pai, Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ahli waris lahan mencoba menghadang petugas dengan membakar ban bekas dan memblokade lahan. Meski sempat ada perlawanan dari pihak tergugat, namun petugas tetap mengeksekusi lahan tersebut. Empat tersangka kasus dugaan penggelapan dana masyarakat di Lembaga Kemanusiaan ACT penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Bareskrim terus mendalami bukti-bukti secara formil dan material atas kasus itu. Nantinya, penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK untuk melacak aset atas dana yang diselewengkan oleh ACT. Praktik guru spiritual pria berinisial JI ini akhirnya terbongkar. Pelaku tak berkutik setelah polisi menangkap di rumahnya di Ngawi. Pria 46 tahun yang mengaku sebagai guru spiritual ini diduga telah mencabuli gadis 17 tahun hingga korban hamil 8 bulan. Dalam aksinya, pelaku meminta korban menjalani ritual di kamar mandi, berdalih untuk menghilangkan aura negatif pada tubuh korban. Terbongkarnya aksi pelaku berawal dari laporan orang tua korban yang mengetahui anaknya masih di bawah umur hamil di luar nikah. Orang tua korban pun melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Bahwa si tersangka meyakinkan dengan orang tua korban bisa membersihkan aura negatif di tubuh korban. Dan juga ada amalan-amalan yang harus dilakukan sehingga dilakukan di rumahnya. Karena orang tuanya percaya si korban ini ditinggalkan sendirian bersama tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
Diduga mengantuk pemotor tabrak truk. Puluhan balon kades gugur seleksi. Isak tangis warnet timnas Indonesia setelah tersingkir di Piala AFF. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Diduga mengantuk saat mengendarai sepeda motor, pemotor menabrak sebuah truk bermuatan sawit di Calintim, Ogan, Komering Ilir. Korban kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Berhati-hatilah saat mengendarai kendaraan, terutama di jalan raya, agar tidak membahayakan keselamatan jiwa, baik diri sendiri maupun orang lain. Seperti yang terjadi di Jalan Lintas Timur Ogan Komering Ilir, tepatnya di Desa Muara Burnai, Kecamatan Lempuing. Saat di lokasi, truk melaju dari arah Palembang menuju Lampung, kemudian dari arah Perlawanan datang pengendara motor dari arah Lampung menuju Palembang. Sopir truk banting setir, namun tabrakan tak dapat terelakkan, sehingga pengendara motor mengalami kritis dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedangkan sopir truknya hanya mengalami luka lebam. Motornya itu kalau KTP-nya itu dari Lumbang. Nah itu punya usut, lagi ada masalah katanya motor itu. Jadi setelah itu mobil di sini nggak ada mobil, dia nabrak dewek. Oh, dia yang nabrak? Dia yang nabrak, bukan mobil yang nabrak. Ya. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP dan mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Pengendara diminta lebih hati-hati saat berkendara, jika lelah disarankan untuk segera beristirahat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Puluhan bakal calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades serentak Kabupaten Ogan Ilir mengikuti tes seleksi. Dari 93 peserta, 70 orang dinyatakan lulus dan 23 orang lainnya dinyatakan gugur. Bertempat di Balitek Unsri Bukit Palembang, sedikitnya 93 bakal calon kades dari 14 desa yang memiliki 6 bakal calon kades mengikuti tes seleksi. Dari hasil tes seleksi tersebut, ada 70 orang peserta dinyatakan lulus seleksi, sedangkan sisanya 23 orang dinyatakan gugur. Hanya 5 besar yang akan diambil untuk melaju ke tahapan Pilkades selanjutnya. Pada tes seleksi itu ada 4 materi soal yang diujikan, yakni pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang 1945, kemudian pemerintahan dan pengetahuan umum serta lokal. 60 soal kategori mudah, 25 soal sedang, dan 15 soal lagi soal kategori soal sulit. Penilaian peserta yakni penggabungan 2 komposisi, diantaranya portofolio, terdiri dari beberapa unsur, berupa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan ditambah hasil tes ujian sebanyak 100 soal. Pada seluruh calon seleksi kepala desa untuk mengisi secara serius, dan insya Allah apapun hasilnya ya diterima, dan semoga baik yang lolos maupun yang tidak lolos, saya berharap tetap bersama-sama untuk mensukseskan Pilkades serentak Kabupaten Ogan Ilir. Tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan lain sebagainya, ditambah hasil tes hari ini di sebanyak 100 soal. Jadi penggabungan dari kedua kelompok tadi itu akan menghasilkan total nilai yang nanti akan kita peringkatkan. Nah, bagi kades di suatu desa yang melebihi 5, berarti itulah yang akan diambil. 63 bacalon, itu tinggal yang 1 sampai 5 itu dari 14 desa, berarti tinggal 70. Jadi 23 yang mendapatkan nomor urut 6 dan seterusnya. Dan yang nomor urut 1 sampai 5 sesuai dengan aturan itu akan ditetapkan oleh panitia desa. Ogan Ilir merupakan kabupaten pertama di Sumsel yang menggandeng Unsri dalam rangkaian Pilkades.
Tahapan selanjutnya bagi yang lolos seleksi akan ditetapkan sebagai calon kades oleh panitia pada 3 Agustus mendatang. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ribuan umat Islam di kota Prabu Muli memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dengan menghadirkan penceramah kondang Ustadz Hilman Fauzi serta mengenalkan program Kampung Quran yang digagas oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia BKPRMI agar masyarakat kembali memuliakan ajaran agama Islam. Bertempat di Gedung Serbaguna Islahul Ummah, Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Muli Timur, belasan organisasi Islam dan ribuan warga kota Prabu Muli memperingati pergantian Tahun Baru Islam dengan istikhoso dan mendengarkan ceramah agama. Dalam ceramahnya, Ustadz Hilman Fauzi mengajak umat Islam di kota Prabu Muli untuk memperbaiki diri serta saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Ketua Yayasan Islahul Ummah Mat Amin berharap dengan momentum pergantian Tahun Baru Islam 1444 Hijriah dapat kembali meningkatkan ukhuwah dalam menegakkan ajaran agama Islam serta mempererat tali persaudaraan sesama Muslim. Pertama, kita ingin tingkatkan semangat kita berislam ya, agar lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua, tentu kita berharap melalui Tahun Baru 1443 ini ya, semangat kita untuk menuntut ilmu ya, semangat kita untuk menjaga persaudaraan, dan tentu balik semua itu kita berharap terjadinya keberkahan untuk masyarakat Kota Prabu Muli. Selain memperingati pergantian Tahun Baru Islam, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sumatera Selatan bekerja sama dengan BKPRMI Kota Prabu Muli mengenalkan program Kampung Quran yang nantinya akan diadakan penilaian agar umat Islam belajar dan menuntut ilmu agama. Tahun Baru Islam sendiri berawal dari kepindahan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah yang diabadikan menjadi permulaan penanggalan kalender Islam yakni Hijriah. Dari Prabu Muli, Beri Brima, iNews melaporkan. Gubernur Sumsel hadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa?
Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang digelar pada Rabu 27 Juli 2022 di Kota Pagar Alam ditandai pemukulan gong oleh Gubernur Sumsel Herman Deru. Puncak peringatan Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-29 yang digelar di Kota Pagar Alam diikuti oleh 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Digelar di Lapangan Merdeka Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam. Selain dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, turut hadir Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni, Bupati Lahat Si Ujang, anggota DPR RI Sri Meliana, OPD Provinsi Sumsel dan Forkopimda Kota Pagar Alam serta tamu undangan lainnya. Dalam penanggulangan stunting atau kondisi gagal tumbuh yang disebabkan kurang gizi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan terus dilakukan di seluruh kabupaten kota di Sumsel dengan menggalakkan program-program pencegahan serta turun langsung ke masyarakat. Saat ini, angka stunting di Kota Pagar Alam merupakan terendah di Sumatera Selatan. Dalam penanganan stunting, Herman Deru dikukuhkan sebagai ayah genre Sumatera Selatan. Herman Deru mengatakan Sumsel siap menuju pencandangan angka stunting 14%. Penanganan stunting ini harus menyeluruh baik dari hulu hingga ke hilir calon ibu dan saat kehamilan maupun kelahiran sang anak yang harus diperhatikan dengan cara pemenuhan gizi. Itu jangan hanya di hilir, hulunya calon ibu dalam kehamilan, kelahiran dan sang anak. Ya upaya pemenuhan gizi antara lain yakni ada dapur apa tadi? Dapur sehat, ada bimbingan kepada para calon ibu dan garda terdepan mendeteksi ini adalah Deputi BKKBN Pusat Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti mengatakan Kota Pagar Alam menjadi contoh daerah kabupaten kota lainnya di Sumsel dalam mencegah stunting. Harapan kita semua mudah-mudahan angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan ini bukan saja hanya mencapai target nasional 14%, tapi tidak ada lagi anak-anak yang lahir stunting. Dengan cara apa? Mari kita selesaikan secara gotong royong. Salah satunya tadi melalui program Bapak ASI yang tadi sudah disebutkan, kita sudah butuhkan. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Fahiman, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Ogan Komering Ulu ke-112 tahun, Dewan Perwakilan Daerah Ogan Komering Ulu menggelar rapat paripurna istimewa ke-7 DPRD OKU masa persidangan ketiga. Perayaan yang digelar di Gedung Kesenian Batu Raja tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumsel Herman Deru melalui virtual dari Kriya Agung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu bersama pemerintah daerah Ogan Komering Ulu menggelar puncak peringatan Hari Ulang Tahun OKU ke-112 tahun dengan rapat istimewa ke-7 masa persidangan ketiga. Dipimpin langsung Ketua DPRD OKU H. Marjito, Wakil Ketua Yudi Purna Nugraha, Yuni Ristianto serta seluruh anggota DPRD OKU dan dihadiri oleh pejabat Bupati OKU Teddy Melwansa serta para tamu undangan yang dipusatkan di Gedung Kesenian Batu Raja. Rapat tersebut rencananya dihadiri oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, namun ada kendala sehingga Gubernur hadir secara virtual saja. DPRD OKU mengaku siap bersinergi dengan pemerintah untuk kembali memajukan OKU sesuai dengan tema pada tahun ini. IR Marjito Bahri berharap agar sinergitas antara legislatif dan eksekutif terus berjalan baik sehingga dapat menjadikan Kabupaten OKU lebih baik menuju masyarakat yang bersih, kreatif, religius, maju, dan sejahtera. Senada dengan DPRD OKU, pejabat Bupati OKU mengaku pada perayaan HUT OKU tahun ini pihaknya sengaja melibatkan semua pihak dan diharapkan dapat dirasakan masyarakat sepenuhnya. Bagaimana nanti kami punya konsep untuk perayaan ulang tahun Kabupaten OKU ke-112 tahun ini agak berbeda. Semua kami libatkan dan semua yang merasa
netral, semua jadi komponen, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya ikut merasakan bagaimana kemeriahan dari hari ulang tahun Oku yang ke-112 ini. Di mana momentum ulang tahun itu bukan hanya sekedar ritual, tapi itu adalah sarana kita untuk introspeksi. Apa yang sudah kita lakukan, khususnya pemerintah, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita rencanakan untuk dilakukan ke depan. Rapat paripurna itu diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Ketua DPRD Oku dan diberikan ke beberapa tamu undangan. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, BPBD Sumsel melaksanakan rapat koordinasi pembentukan Tim Reaksi Cepat atau TRC sebagai upaya untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bila terjadi bencana alam. Semua unsur baik dari pemerintah maupun swasta dilibatkan sesuai dengan porsi masing-masing. Rapat koordinasi teknis pembentukan tim reaksi cepat dengan seluruh OPD BPBD Kabupaten Kota di Sumatera Selatan juga melibatkan pihak swasta. Digelar menjalin sinkronisasi untuk memudahkan dalam antisipasi maupun penanggulangan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia maupun bencana alam. Tim reaksi cepat tanggap bencana dibutuhkan untuk mengantisipasi serta evakuasi serta penyaluran dana bantuan bagi daerah yang mengalami bencana. BPBD Sumsel mengajak pemerintah daerah di Sumatera Selatan untuk menyelaraskan, mensinergikan rencana mulai dari pra-bencana, tanggap bencana hingga pasca bencana. TRC akan dengan cepat memberikan informasi situasi dan kondisi secara akurat pada daerah yang mengalami bencana kepada Posko Utama BPBD Sumsel sebagai koordinasi terhadap BPBD di kabupaten maupun kota di Sumatera Selatan sehingga dengan cepat dapat dievakuasi serta penyaluran bantuan. Reaksi cepat masyarakat ini terdiri dari semua sektor, kementerian, lembaga di tingkat provinsi, dinas provinsi yang terkait. Dalam hal ini, hampir semua sektor ketika terjadi bencana ini terlibat di dalamnya. Nah, oleh sebab itu kita harus bentuk bersama-sama tim sebenarnya untuk mempercepat kajian kebutuhan. OPD masuk, misalnya PU, memberikan informasi mengenai tingkat kerusakan, jalan, jembatan dan sebagainya, kemudian dinas pendidikan memberikan informasi kalau ada kerusakan sekolah, dan jumlah siswa yang sekolah di sana tidak bisa bersekolah karena terjadi banjir, seperti ini informasi itu sehingga penanganan bisa cepat dan akurat. Segera demikian yang diharapkan. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi isak tangis warnai Timnas Indonesia setelah tersingkir di Piala AFF. Tetaplah bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pemirsa, peringatan Tahun Baru Islam dimaknai dengan gaungan kegiatan-kegiatan keagamaan, syiar masjid, serta berbagi antara sesama. Pengurus Masjid Al-Husain menggelar hitanan massal, santunan anak yatim, dan kaum duafa. Peringatan Tahun Baru Islam 2022 atau 1 Muharram 1444 Hijriah yang jatuh pada tanggal 30 Juli 2022 diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, syiar masjid, dan saling membantu antara sesama. Salah satunya kepengurusan Masjid Al-Husain yang berada di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilil Berat 1, Kota Palembang. Pengurus masjid menggelar hitanan massal, santunan anak yatim, dan kaum duafa. Jadi tangis dari para anak yang akan dihitan seakan menambah semaraknya umat muslim. Selain itu, untuk mendukung program yang dicanangkan pemerintah Kota Palembang seperti sholat subuh berjamaah, sedekah umat, dan syiar masjid, Kemenak Kota Palembang melantik kepengurusan Majelis Taklim. Kita, pemerintah kota dalam hal ini, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil, dan Pak Sekda sangat mendukung kegiatan-kegiatan religi ini dalam mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023. Jadi bekerja sama dengan Kementerian Agama dan kelompok Gerakan Muslimat Indonesia, alhamdulillah hari ini terlaksana kegiatan tersebut. Kami mengharapkan dengan adanya ini kita sama-sama gotong royong, semoga COVID ini sudah tidak ada lagi, dan juga kita selalu mohon doanya, kami selalu mengadakan Gerakan Muslimat Indonesia bekerja sama dengan masyarakat siapa saja, kami dengan senang hati melayani untuk memberikan hitanan massal kepada masyarakat. Sehari-hari itu dengan pengajian Al-Quran, kemudian dengan ceramah dan sebagainya, isi untuk kegiatan-kegiatan Islamiyah, sehingga mereka mengerti apa itu namanya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh warga sekitar mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Al-Husain membantu mewujudkan Palembang Emas Darussalam. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi olahraga, pemirsa, isak tangis tak terbendung saat Timnas Putri Indonesia U18 harus tersingkir dari ajang Piala AFF Wanita U18 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Kamis malam. Garuda Pertiwi takluk atas Timnas Putri Thailand dengan 3 gol tanpa balas. Di grup A, Timnas Thailand dan Timnas Vietnam bakal melaju ke babak semifinal. Dengan kekalahan ini, Timnas U18 Putri Indonesia hanya mampu bertengger di posisi ketiga klasemen grup A dan gagal melaju ke semifinal. Timnas U18 Putri Indonesia telah menyelesaikan partai penyisihan grup dengan koleksi 6 poin dari 4 pertandingan. Timnas U18 Putri Indonesia gagal bersaing dengan Vietnam dan Thailand yang kini berada di posisi pertama dan kedua klasemen grup A. Vietnam dan Thailand sama-sama telah memetik 9 poin dan masih menyisihkan 1 pertandingan. Dalam pertandingan melawan Thailand, gawang Timnas U18 Putri Indonesia dibobol 3 kali. 2 di antara gol diciptakan Supansa Trisuto pada menit ketiga dan 26. Thailand melengkapi kemenangan mereka lewat aksi Picayatida Manowong pada menit ke-53. Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudi Eka Priyambada memohon maaf Garuda Pertiwi terhenti di babak penyisihan.
Meski demikian, ajang ini menambah jam terbang pemain untuk berproses lebih baik. Memang kualitas Thailand cukup baik, kerjasama antar lininya, passingnya mereka cukup baik. Jadi beberapa peluang tadi menit-menit awal Sefaimur juga di depan gawang sudah dimaksimalkan dengan baik. Tetapi bagaimanapun ini proses yang perlu kita jalani untuk kedepannya sepak bola wanita Indonesia bisa lebih baik. Hal senada diungkapkan Kapten Timnas Putri Indonesia, Natasha Ramadhani. Terima kasih buat semuanya. Maaf belum bisa kasih yang terbaik. Kita udah berusaha tapi yang semuanya. Tapi kita udah berusaha dan berjuang. Timnas Thailand dan Vietnam kini berebut juara grup A dan sudah ditunggu timnas Australia dan Myanmar di grup B. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawa.